Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas pertandingan antara West Bromwich Albion versus Liverpool Football Club yang dimenangkan oleh Liverpool Football Club dengan skor 1-2 melalui sebuah pertarungan yang ketat dan keras. Liverpool membutuhkan gol di masa injury time, memasuki 5 menit masa injury time. Dan gol tersebut pun dicetak oleh penjaga gawang mereka, Alisson Becker. Dan Alisson Becker bisa mencetak gol melalui sundulan. Jarang sekali seorang penjaga gawang itu mencetak gol dengan mengandalkan kepalanya, alias melakukan sundulan. Biasanya kan gol-gol seperti itu dicetak oleh seorang striker atau juga mungkin center back. Tetapi Liverpool bisa meraih 3 poin yang sangat amat berharga. Karena dengan 3 poin tersebut, maka Liverpool semakin dekat ke Chelsea, kemudian ada Leicester City juga. Perbedaan poin dengan Chelsea adalah 1 poin, perbedaan poin dengan Leicester saya kira adalah 3 poin. Jadi, jika sebelumnya Chelsea dan juga Leicester sepertinya tidak mendapatkan tantangan dari klub lain, kecuali Tottenham Hotspur, namun ternyata sekarang mereka mendapat tantangan dari juara bertahan English Premier League, yaitu Liverpool. Betul dong, juara bertahan kan musim lalu yang juara adalah Liverpool, baru musim ini Manchester City menjadi juara kan. Terus apa yang bisa membuat Liverpool meraih 3 kali kemenangan secara beruntun dalam 3 pertandingan terakhir mereka di EPL? Memang banyak yang mengatakan bahwa Liverpool ini sudah mulai sulit meraih kemenangan karena produktivitas mereka menurun. Fine, ya wajar produktivitas mereka menurun karena memang kita tahu bahwa tidak mudah bagi para pemain Liverpool untuk terus-menerus konsisten mencetak gol pada saat begitu banyak tim juga sekarang di English Premier League yang mengandalkan sepak bola defensif, artinya bertahan secara rapat dan padat. Itu menyulitkan para pemain Liverpool untuk mencetak banyak gol. Tapi teman-teman perlu perhatikan juga defensive record dari Liverpool musim ini. Jika dalam 2 musim sebelumnya Liverpool menjadi klub di English Premier League yang paling sedikit kemasukan gol, maka musim ini di papan atas Liverpool adalah salah satu klub yang paling banyak kemasukan gol. Ya, biasa saja sih bagi sebuah tim jika produktivitas mereka menurun. Contoh seperti Manchester City kan produktivitas mereka menurun, tidak seperti musim lalu, tidak seperti 2 musim lalu atau 2 musim sebelumnya. Tetapi kan pertahanan Manchester City ini solid. Sulit sekali bagi para pemain tim lawan untuk mencetak banyak gol ke gawang Manchester City yang memang lebih sering dikawal oleh Ederson. Juga penjaga gawang asal Brazil yang performance-nya lagi bagus-bagusnya juga. Jadi seperti yang saya sering jelaskan dan tegaskan dalam beberapa konten dari channel YouTube Triple B, bahwa tim yang bisa meraih kemenangan atau yang punya potensi meraih kemenangan atau persentase yang lebih besar meraih kemenangan adalah tim yang bisa bertahan secara benar dan baik. Chelsea bisa sekarang bertahan secara benar dan baik, maka itu performance mereka sejak dilatih oleh Thomas Tuchel mulai membaik. Bagaimana caranya Arsenal bisa menang lawan Chelsea? Bagaimana caranya Leicester bisa menang lawan Chelsea? Ya karena kedua tim tersebut bisa bertahan secara benar dan baik. Tidak banyak peluang dari Arsenal, tidak banyak peluang juga dari Leicester City. Tetapi kesulitan bagi para pemain Chelsea adalah yang pertama untuk melakukan penetrasi ke pertahanan dari Arsenal dan juga Leicester, kemudian untuk mengkonversikan sedikitnya peluang yang memang mereka peroleh. Kenapa sedikit? Ya karena memang Leicester dan juga Arsenal bermain padat di tengah dan rapat di belakang. Liverpool memang tidak bermain seperti itu, tetapi Liverpool memadatkan area yang biasanya terbuka di lini tengah dan juga di lini pertahanan mereka sebelum-sebelumnya. Dan sekarang ini kan Klopp lebih sering mengandalkan duet center back yang masih muda, Nat Phillips dan juga Reece Williams. Sekarang mereka bagus-bagus saja. Kenapa? Karena cover up dari kedua fullback juga semakin baik. Trent dan juga Andrew Robertson yang sering mendukung serangan juga sekarang tentu sudah sadar bahwa 2 center back tersebut perlu di cover. Beda jika memang ada Van Dijk, ada Matip, ada Joe Gomez ya. Mereka memang adalah pemain-pemain yang punya pengalaman, pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di level tinggi. Ya, tapi kan beda dengan Phillips dan juga Williams. Bahkan Ozan Kabak sekarang tidak bisa lagi masuk ke line up. Kabarnya dia tidak akan dibeli oleh Liverpool dan akan dipulangkan ke Schalke. Kemudian Ben Davies juga tidak mendapatkan peluang di line up.
Jadi artinya perubahan yang dilakukan Klopp adalah untuk meminta para pemain bermain dengan aggression yang tinggi, dengan agresivitas tinggi, alias bermain dengan energi tinggi. Buktinya apa? Teman-teman perhatikan dalam 3 pertandingan terakhir di English Premier League yang Liverpool terus-menerus menang, jumlah fouls mereka itu lebih banyak daripada para pemain tim lawan atau daripada tim yang mereka hadapin. Tetapi menariknya dalam 3 pertandingan tersebut tidak ada satupun pemain Liverpool yang mendapatkan kartu kuning, apalagi kartu merah. Jadi artinya memang begitu banyak pelanggaran secara taktis yang dilakukan oleh para pemain Liverpool untuk meminimalisir kreativitas dari para pemain tim lawan. Dan itu berhasil teman-teman. Lawan MU, Liverpool tertinggal dulu, tapi mereka bisa comeback, ya kan? Kenapa? Karena mereka tetap pressing tinggi, counter press. MU dapat berapa peluang secara keseluruhan? Cuma 3 yang berbahaya, cuma 2 gol. Southampton tidak bisa mencetak gol. Southampton juga kan bukan tim yang lemah. Ya mereka juga sering lah membuat kejutan ya, walaupun mereka juga kalah dengan jumlah gol yang banyak dalam beberapa pertandingan. Tapi pada intinya kan Liverpool sudah berubah drastis. Berubah drastisnya seperti apa? Bahwa para pemain kembali bermain ngotot. Lawan West Brom juga kan sebetulnya bukan pertandingan yang mudah. Walaupun West Brom sudahlah berada di zona degradasi dan memang kemungkinan besar akan terdegradasi. Tapi justru tim-tim yang kemungkinan besar akan terdegradasi biasanya bermain nothing tulus, akan bermain keras, akan bermain agresif, dan tentu akan bermain ngotot. Tetapi Liverpool bermain ekstra ngotot. Betul Liverpool membutuhkan gol di masa injury time. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita melihat karakter pantang menyerah dari para pemain Liverpool yang sebetulnya tidak terlihat di pertengahan musim ini. Ya, kenapa tidak terlihat? Karena menurut saya bahwa Klopp tidak bisa membuat para pemain nyaman dengan merubah pemain-pemain yang berada di lini pertahanan yang sebelumnya biasa bermain seperti Van Dijk dan juga Joe Gomez dengan pemain-pemain lain yang bisa melakukan organisasi permainan yang baik agar para pemain di tengah dan juga di depan bisa fokus pada tugas mereka. Justru kan para pemain di depan dan juga di tengah sering harus turun ke belakang untuk menutupi lini pertahanan yang memang tidak solid karena hilangnya begitu banyak pemain berpengalaman. Capek juga ya saya jelasinnya, tapi poinnya seperti itulah kira-kira. Artinya memang perubahan yang dilakukan klub dengan memainkan 2 pemain muda di center back ini dan memberikan kepercayaan juga ke pemain-pemain lain untuk lebih sering bermain seperti Jota juga, Thiago juga sekarang sudah mulai diberikan kesempatan bermain, dia sudah bisa memberikan assist juga, Curtis Jones juga sudah memberikan assist walaupun performance-nya belum stabil. Mane setelah ngamuk ya kan, atau ngambek lah istilahnya di pertandingan lawan MU, kembali dimainkan di line up dan kemudian dia juga bisa memberikan assist ke Salah. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana para pemain Liverpool bisa menyatu pada saat mereka menyerang dan juga bertahan. Trio Firmansyah dalam 3 pertandingan terakhir total menyumbang 5 gol. Artinya apa? Produktivitas mereka juga sudah mulai naik. Jadi para pemain Liverpool sekarang ini sudah lebih nyaman dalam urusan membongkar pertahanan tim lawan dan juga dalam urusan mencegah para pemain tim lawan mencetak gol. Di pertemuan pertama antara kedua tim, Liverpool sebetulnya kan sudah unggul lebih dulu di Anfield. Tetapi akhirnya WBA bisa menyamakan kedudukan mungkin menit 82 atau 85. Dan meraih hasil draw di Anfield. Hasil draw yang sebetulnya mereka butuhkan untuk bisa terhindar dari degradasi. Terus apa yang membuat Liverpool sulit meraih kemenangan lawan tim-tim papan bawah? Karena itu dia, mereka sering kecolongan, sering kemasukan gol. Ada beberapa pertandingan pada saat Liverpool lawan tim papan bawah ataupun tim papan tengah yang mereka kemasukan gol menjelang pertandingan berakhir. Artinya apa? Para pemain bertahan itu tidak fully fokus, tidak konsentrasi 100%. Ya karena memang kan ada perubahan yang dilakukan Klopp di sana. Lawan WBA terlihat bagaimana para pemain Liverpool walaupun mendapatkan tekanan, walaupun tertinggal dulu, tapi kita lihat bahwa mereka bisa bermain konsisten pressing. Secara total puluhan tendangan atau juga sundulan yang dilakukan oleh para pemain Liverpool ke arah gawang WBA. Memang tidak mudah bagi mereka untuk mencetak gol karena ya para pemain WBA betul-betul back off, artinya bermain deep defending. WBA bisa mencetak gol karena sedikit terlambat Andrew Robertson melakukan covering pada saat memang Reece Williams tidak bisa mencegah usaha dari Pereira untuk memberikan passing, betul kan? Sehingga Robson Kanu bisa mendapatkan umpan tersebut dan mencetak gol. Tapi kemudian Liverpool kan bisa comeback cepat. Firmino terlibat secara tidak langsung dan Mane bisa memberikan umpan ke Salah untuk mencetak gol. Liverpool terus menyerang. Hampir juga Liverpool kemasukan gol kan? Robson Kanu juga tuh saya kira di babak kedua yang hampir mencetak gol, tapi Alisson bisa menyamakannya. Akhirnya
Alisson bisa mencetak gol di masa injury time setelah dia terima umpan dari Trent dari sepak pojok. Ya, ini adalah gol yang memang sangat sulit sebetulnya juga dicetak oleh pemain outfield lainnya. Pemain outfield artinya yang bukan penjaga gawang, apakah itu defender, striker, ataupun midfielder, ataupun winger. Tapi kita bisa lihat bagaimana Alisson bisa menyambut umpan tersebut dengan begitu baik dan melakukan sebuah heading dengan power. Dan itu merubah skor di menit-menit terakhir. Saya kira itu adalah detik terakhir deh dari pertandingan ini. Dan Liverpool bisa meraih kemenangan yang penting. Dan mereka sekarang punya peluang untuk lolos ke UCL musim depan. Jika mereka bisa menang dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Dan kemudian Chelsea ataupun Leicester kalah dalam salah satu sisa pertandingan mereka. Dan keuntungannya bagi Liverpool bahwa next match bagi Chelsea dan Leicester mereka akan saling berhadapan. Jika ada yang kalah tentu akan kembali membuka peluang Liverpool. So akan lebih seru nih menjelang akhir musim ini bahwa siapa nih kira-kira ya yang akan bisa lolos ke UCL musim depan. Saya sendiri tidak bisa memberikan perkiraan saya sekarang teman-teman. Apalagi sekarang Liverpool performanya sudah berubah total. Dan lagi-lagi perlu saya tegaskan bahwa Liverpool bisa berubah total karena sekarang the way they defend is the way the champions defend. Artinya pada saat mereka menjadi juara ya seperti inilah cara mereka bertahan. Lawan tim-tim yang mengandalkan agresivitas tinggi, lawan tim-tim yang mengandalkan defense yang solid, tapi Liverpool sekarang sudah mulai bisa membongkar defense yang solid tersebut. So we wait for the next matches of Liverpool, Chelsea, dan juga Leicester City. No hate, only football. Salam sepak bola.